teman-teman yang ingin memiliki buku panduan bersuci praktis, silahkan hubungi nomor yang tertera di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Ada sebuah pertanyaan yang masuk ya, melalui pesan WA ya, dan ini pertanyaannya cukup panjang ya, biar kami bacakan dulu. Assalamualaikum Bapak Ustadz, tadi saya mengikuti tata cara yang Pak Ustadz praktekkan. Saya ucapkan terima kasih, semoga Pak Ustadz yang sudah memberikan pelajaran yang amat sangat berharga buat saya. Terima kasih Pak Ustadz yang memberikan ilmunya cukup jelas dan enak dimengerti sekali. Tapi ada yang saya mau tanyakan sama Pak Ustadz yang belum pernah saya tanyakan pada orang lain. Bagaimana cara sholat orang yang sakit seperti saya? Yang sakit jangan mandi, mungkin maksudnya jangankan mandi ya. Jangankan mandi atau mengambil air wudhu, jalan pun saya nggak bisa. Ya, baru habis operasi saraf terjepit di salah satu rumah sakit. Ya, Rumah sakit Gatot Subroto. Apakah sah atau boleh saya sholat tanpa berwudhu? Karena saya masih digotong-gotong keluar rumah untuk duduk. Saya selalu digotong bangun, nggak bisa. Jalan apalagi, saya masih pakai pampers. Sudah nggak sakit lagi, tapi belum bisa jalan. Soalnya sholat kepingin, tapi saya cuma berbaring saja sama duduk. Mohon keterangannya dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, jadi dari pertanyaan Bapak yang bertanya, ya kami dapat memahami bahwa ada beberapa poin yang ditanyakan. Yang pertama, ya, beliau ini sakit habis dioperasi saraf terjepit ya, sehingga beliau karena tidak bisa jalan pergi ke kamar mandi untuk berwudu ya, sehingga beliau menanyakan bolehkah dia sholat tanpa berwudu. Kemudian pertanyaan kedua dengan sholatnya, ya dia tidak bisa bangun atau berdiri, bisanya sholatnya hanya sambil berbaring atau duduk. Maka kepada Bapak yang bertanya, ini kami buat sudah konsep jawabannya. Yang pertama, seseorang yang sakit dan ingin mengerjakan sholat, ya selama ia masih bisa berwudu, maka ia harus berwudu. Ya, kalau tidak bisa berwudu dengan dirinya sendiri, maka boleh diwudukan oleh orang lain. Ya, semisal anaknya atau istrinya atau orang-orang yang menjaganya saat dia sakit. Ya, boleh diwudukan. Ya, kecuali ia itu sakitnya tidak bisa menggunakan air. Ya, seperti demam dan sebagainya. Ya, maka jika sakitnya tidak bisa menggunakan air, maka ia cukup bertayamum saat akan mendirikan sholat. Ya, karena kenapa? Karena seperti penyakit demam itu akan bertambah parah kalau seseorang itu ya bersentuhan langsung dengan air. Ya, maka dia boleh bertayamum saat akan mendirikan sholat. Ya, dan kepada Bapak yang bertanya, kami kira bahwa penyakit yang Bapak alami sekarang, ya, yaitu saraf terjepit, itu tidak akan menjadi parah dengan sebab Bapak berwudu. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan sholat, Bapak harus berwudu. Apakah berwudu itu dengan sendiri atau diwudukan oleh anaknya atau orang lain. Kemudian yang kedua, ya seseorang yang sakit dan susah berjalan ke kamar mandi, ya untuk berwudu sebagaimana yang Bapak katakan tadi, Bapak yang penanya, ya bahwa dia tidak bisa berjalan ke kamar mandi untuk berwudu. Ya, maka yang perlu ia ketahui bahwa ya tata cara berwudu yang sangat mudah. Ya, maka ia perlu belajar tata cara berwudu yang sangat
mudah, ya, yaitu hanya dengan menggunakan 1 gelas air. Ya, dengan menggunakan 1 gelas air. Ya, jadi bahwa orang yang berwudu itu tidak harus menggunakan air yang banyak. Ya, tidak harus pergi ke kamar mandi, tidak harus pergi ke tempat wudu, tidak. Ya, cukup bisa berwudu di dalam kamar dengan menggunakan 1 gelas air. Ya, 1 gelas air itu cukup dipakai untuk berwudu jika kita mengetahui tata caranya. Ya, untuk tata caranya nanti teman-teman bisa cek di akhir video ini. Ya, nanti teman-teman bisa tonton di akhir video ini bagaimana cara berwudu dengan gelas air bagi orang yang sakit misalnya. Kemudian yang ketiga, adapun masalah sholatnya, maka sholatlah semampunya. Ya, maksudnya kalau tidak bisa sholat sambil berdiri, maka bapak boleh sholat sambil duduk. Ya, kalau duduk juga tidak bisa, maka boleh sholat sambil berbaring. Ya, terlentang atau tidur miring boleh. Ya, tata cara sholatnya sambil berbaring, sambil duduk, kami juga akan lampirkan nanti di layar akhir video ini. Kemudian yang keempat, yang perlu diketahui juga bahwa orang yang sakit itu boleh menjamak sholatnya. Ya, namun tidak boleh mengqashar. Ya, karena qashar itu khusus hanya bagi orang yang bepergian jauh. Ya, jadi orang yang sakit itu boleh menjamak sholatnya. Ya, ini adalah keringanan, kemudahan dalam syariat Islam. Ya, orang yang sakit diperkenankan untuk menjamak sholatnya. Ya, maka cara yang mudah yang diajarkan oleh guru kita, termasuk guru kita Buya Yahya, bagi orang yang sakit itu boleh menjamak takhir antara sholat zuhur dan sholat asarnya, dan menjamak takdim antara sholat maghrib dan sholat isya. Ya, jadi caranya seperti ini. Ya, misalnya ketika masuk waktu zuhur bagi orang yang sakit ini, maka di waktu zuhur tersebut dia berniat di dalam hati untuk menjamak takhir atau mengakhirkan sholat zuhurnya ke waktu asar. Ya, jadi nanti digabung atau dijamak takhir pada waktu asar. Nah, adapun waktu pelaksanaannya itu boleh 1/4 jam sebelum jam 6. Ya, jam 6 kurang 1/4 ya. Ya, maksudnya 15 menit lagi jam 6. Ya, maka dia pergilah berwudu, kemudian kalau tidak bisa berwudu boleh bertayamum. Ya. Bagi orang yang sakit, atau kalau sakitnya itu boleh menyentuh air, maka dia boleh berwudu dengan cara menggunakan segelas air dengan tata cara yang akan kami tampilkan nanti. Ya, jadi 15 menit sebelum jam 6 dia berwudu. Ya, kemudian setelah itu mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar. Ya, mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar. Ya. Dengan cara jamak takhir. Ya, kemudian setelah selesai mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar, ya tidak lama kemudian masuklah waktu maghrib. Ya, masuk waktu maghrib. Ya, maka setelah masuknya waktu maghrib, maka orang yang sakit tadi boleh menjamak lagi, jamak takdim antara sholat maghrib dengan sholat isyanya. Ya, jadi di akhir waktu asar dia menjamak takhir antara zuhur dan asar, dan di awal waktu maghrib atau ketika masuknya waktu maghrib dia menjamak takdim antara sholat maghrib dengan sholat isyanya. Ya, jadi dia mengerjakan 4 sholat itu hanya dengan 1 wudu. Ya, sehingga dia tidak repot lagi ya berulang kali untuk melaksanakan wudu. Ya, jadi dia boleh menjamak takhir sholat zuhur sholat asarnya dan menjamak takdim sholat maghrib dan sholat isyanya. Itu adalah kemudahan dalam syariat. Namun dalam hal ini ya tidak ada istilah qashar. Tidak boleh mengqashar. Adapun tata cara sholatnya, ya dia boleh sholat sambil baring, sambil duduk, jika memang dia tidak mampu untuk melaksanakan sholat fardunya dengan cara berdiri. Ya, semoga bermanfaat, dan untuk mendapatkan videonya, ya ini video yang kami tampilkan di layar akhir, silahkan diklik. Tata cara berwudu dengan segelas air, tata cara sholat sambil berbaring dan sebagainya. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.